Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Ananda semua, sampai lagi kita ke video ketiga. Kali ini kita akan membahas perbandingan trigonometri di kuadran. Nah, kemarin kita sudah belajar perbandingan trigonometri basic konsepnya. Sekarang bagaimana kalau dia di kuadran, ya? Kuadran itu apa? Nah, pada koordinat Cartesius maksudnya ada 3, ada 4 daerah maksudnya ya. Sini coba perhatikan. Nah, sini ini biasanya di sini sumbu X, di sini sumbu Y gitu ya. Tak mau dituliskan. Oke, kita tulis di sini saja. Nah, biar lebih pas. Ini koordinat Cartesiusnya seperti ini. Nah, di sini X, di sini sumbu Y gitu ya di sini. Nah, kita sudah maklum gitu ya. Di sini ada X, nanti ada Y, di sini ada X, ada Y juga, di sini ada X, ada Y, di sini ada X, ada Y juga. Nah, perhatikan. Nah, kuadran itu adalah daerah yang berada di koordinat Cartesius, kuadran 4 daerah. Jadi ingat ngitungnya nanti ini berlawanan arah jarum jam. Ini kuadran 1, ini nanti kuadran 2, kemudian ini kuadran 3, di sini kuadran 4, kuadran 4 kuarto 4 gitu ya. Oke, Anda semua. Nah, kita udah tahu kalau ini di kuadran 1, X-nya di sini bernilai apa nih? Ini positif ya, arah ke sini positif, ini ke atas juga positif. Berarti ini positif, positif. Apa artinya? X-nya positif, bernilai positif, Y-nya juga positif. Contohnya koordinatnya mungkin 2,3 misalkan, ya kan? Kan di sini nih. 2,3 kan X-nya positif, Y-nya positif juga. Oke, di sini. Di sini Y-nya ke atas nih ya. Yang ini Y-nya. Berarti Y-nya positif. X-nya kan ke kiri, di kiri 0 nih. Di kiri 0 artinya nilainya negatif. Nah, ini contoh koordinatnya berapa nih? Misalkan negatif 1,4 gitu ya kan? Negatif 1,4 di sini dia. Nah, kemudian kalau di sini, nah ini X-nya ke sini, di kiri 0. Kemudian Y-nya di bawah 0, berarti ini negatif ya. Dua-duanya negatif. Contohnya koordinatnya misalkan negatif 2, negatif 4 misalkan. Ya, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. Di sini, pasti di sini dia nih. Posisi, nggak mungkin di sini. Nggak mungkin di sini. Kemudian di sini, X-nya di sini positif ya. Kemudian Y-nya, Y masih di bawah, negatif. Contoh koordinatnya 2, negatif 5 misalkan. X-nya 2, Y-nya min 5 misalkan. Berarti di sini koordinatnya pasti. Nah, gitu ya caranya. Nah, ini mengulang nih. Jadi di kuadran 1 itu X-nya sama Y positif, kemudian di kuadran 2 Y-nya yang positif, kuadran 3 sama-sama negatif, kuadran 4 X-nya yang positif. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kemudian ini lagi yang kemarin. Kita nih, ketika di gambar normal, kita udah paham nih. Salah. Kita hapus dulu. Kita hapus. Ulang lagi. Karena nggak lurus ya. Masih lurus nih kayaknya. Nih. Nah. Oke, jadi segitiga siku-siku ya. Nah, ini kita sudah paham kemarin nih. Kalau di sini sudutnya A, B, C. Kita udah paham nih. Ulang lagi. Yang paling pertama kita perhatikan adalah sudut siku-siku. Berarti depannya mi. Nah, udah selesai. Walaupun belum ada sudutnya di mana, udah ini tetap mi gitu ya. Nah, misalkan dia di sini sudutnya sudut C. Nah, sudut C. Maka depan C mana sisi depan C? Ini ya. Berarti ini D ya. Satu lagi samping. Nah, ini mesti paham ya. Jadi kemarin tuh sin C sama dengan demi, cos C sama dengan sami. Kemudian apa lagi? Tangen C sama dengan desa gitu ya. Dan seterusnya. Oke, Anda semua bisa dipahami ya. Ini materi prasyarat untuk kita belajar hari ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita naikkan. Apa tadi? Kita ganti dulu ke dalam bentuk buku ya. Buku. Mana buku nih? Nih. Saya ganti dulu biar lebih mudah. Tadi
biar lebih mudah menggambarnya. Oke, judulnya tadi perbandingan trigonometri di kuadran. Nah, perbandingan trigonometri di kuadran ya. Hari ini nanti akan Bapak sertakan LKPD karena ini tagihan dari pendampingan calon guru penggerak. Walaupun Bapak sendiri sudah apa ya, tapi udahlah, kita mesti terus berbuat semampu kita ini maksimal juga, jangan asal-asal gitu ya. Oke, nah kita mesti lihat dulu gambarnya, kita gambarkan, perhatikan gambar di sini. Nah ini Bapak hapus dulu, kita hapus, kita bantu dengan GeoGebra, perhatikan anda semua. Kita bikin lingkaran, ini belum lagi lingkaran ya, lingkaran nih dengan jari-jari tertentu gitu. Sinilah 4 ya. Oke, kita sudah jadi lingkarannya. Nah, kita anggap saja kita hilangkan saja ininya biar tidak biar tidak mengganggu ya huruf-hurufnya tuh. Layout kita hilangkan aja numbernya. Nah, laptop apa? Ini X axis. Nah, show number ini kita hilangkan, Y-nya juga. Nah, gitu ya. Jadi tidak mengganggu. Kemudian yang ini. Nah, sudah. Nah, sekarang kita sudah punya lingkaran yang berpusat di 0,0. Ini ya, bisa kita tampilkan pusatnya. So, object. Sini kita showkan, tampilkan value-nya juga. Nah, begitu ya. Jadi di 0,0 ya. Oke, kita sudah paham tadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian kita lingkaran ini punya apa? Punya jari-jari tentunya ya. Oke, punya jari-jari. Kita buat nih. Dari sini misalkan ke sini lah. Nah, misalkan ke sini. Ya kan? Nah, kita hilangkan titiknya, C-nya. Nah, tak apa-apalah tampilkan C. Ya, berarti AC itu adalah jari-jarinya. Jadi AC ini jari-jarinya. Nah, coba. Nah, koordinat titik C itu kita snipping dulu, tidak bisa. Gimana cara menulisnya ya? Ini tidak bisa menjadikan penulis pula. Berarti koordinat titik C ini X. Gimana caranya ini? X koordinat titik C ini X, Y gitu ya. Jadi Bapak tulis saja di sini teks. Jadi X itu koordinatnya X, Y. Nah, gitu. Ini ya. Jadi C itu X, Y. Jadi C ini kita hilangkan. Nah, ini koordinat titik C nih sini, X, Y, ya kan? Yang ini sendiri, ini jari-jari lingkarannya, ya kan? Kita rename aja, berarti kita ganti dengan R. Artinya jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran pernah negatif nggak kira-kira? Nggak pernah ya? Oke, sekarang kita munculkan segitiga siku-siku di situ. Kenapa? Kita butuh bantuan dari Pitagoras ya. Kita munculkan, gimana caranya? Ya, kita munculkan, tarik garis ke bawah sini. Nah, tarik garis ke bawah sini, putus-putus ke sini, ya kan? Oke, up. Salah.
Ini mesti tegak lurus ya. Nah, begitu ya. Nah, mana lagi? Ke sini ya, ke sini. Jadi bisa kita langsung tanpa itu kita bisa langsung ini. Kita bisa langsung bantu saja segitiganya dengan ini supaya lebih pas. Trap. Nah, nih segitiganya. Ini ya. Nih segitiganya. Sulit ya. Sulit paham sini. Gambarnya tak bisa di screenshot. Sebentar. Nah, ini saja. Kita bawa ke sini ya. Ini paham ya? Ini kita bawa ke tempat kita di sini. Kita gambarkan. Kita gambarkan sini. Sap. Sap. Ini tadi seperti ini. Nah, ini tadi titik C, X, Y. Ya kan? Kita bantu segitiga ke bawah. Nah, ini X, ini Y. Oke. Nah, ini tadi jari-jari lingkaran R gitu. Berarti ini ke sini X, ini ke sini Y. Nah, sudutnya di sini. Anggap sini alfa. Maka dari sini kita sudah bisa mencari di kuadran 1 perbandingan trigonometri di kuadran 1 di kuadran 1 itu langsung saja sin alfa. Sin alfa sama dengan depannya mana? Ini depannya. Ini depan jadinya. Ini D, ini Mi, ini Sa gitu. Sin alfa berarti sama dengan Demi, Demi, Demi. Berarti Y per R. Oke. Cos alfa sama dengan Sami, Sami. Berarti X per R. Tangen alfa di Sa. Berarti Y per X. Oke, terus kosekan. Kosekan alfa kebalikan ini ya, berarti R per Y. Sekan R per X. Apa lagi? Tangen. Kotangen alfa berarti sama dengan kebalikan ini. X per Y. Nah, gitu ya. Inilah perbandingan trigonometri di kuadran 1. Nah, bagaimana di kuadran 2? Kita lihat lagi. Kuadran 2 ini kita gambar lagi di sini. Nah, kita gambar di sini dengan gambar yang sama ya, dengan yang tadi yang sama. Nah, ini karena Bapak tidak bisa mengkopikan itu, gambar lagi segitiganya. Cari segitiganya. Ini segitiga. Ini sama panjangnya ya. Sudutnya juga alfa. Sudutnya alfa. Ini kita anggap titiknya D lagi. Nah, karena di D ini nilai X berapa di sini? Negatif ya. Y-nya positif. Berarti koordinatnya negatif X, Y. Nah, ya kan? Kemudian ini tetap ini negatif X, ini Y, kan sepanjang sumbu Y-nya. Ini R. R-nya siapa? Jari-jari lingkaran tadi. Nah, kalau dicari pun dengan Pitagoras, ini tetap positif. Negatif X kuadrat ditambah Y kuadrat. R-nya positif. Ya. Oke, berarti ini perbandingan di kuadran 2. Di sini kita tulis KW 2. Nah, kita tulis lagi. Ini kita batasi. Berarti sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, kotangen alfa. Sama dengan. Nah, tulis. Nah, kita lihat. Ini alfanya. Berarti ini siku-sikunya di sini. Ini tetap mi, ya kan? Ini miringnya. Ini samping.
ini depan. Nah, gitu ya. Sama, sin berarti Y per R. Y per R. Terus, cos negatif X per R. Tangen Y per negatif X. Kosekan R per Y. Karena kebalikan ini ya. Sekan kebalikan ini. R per negatif X. Kotangen negatif X per Y. Nah, ternyata apa yang positif di sini? Apa yang positif? Ini semuanya positif ya kan? Bukan positif corona ya. Ini positif. Semua perbandingannya positif. Kalau di sini di kuadran 2 apa yang positif? Sin positif ya kan? Kalau sin positif otomatis kawan sin positif. Siapa kawan sin? Kosekan gitu ya. Jadi sin positif. Jadi di kuadran 1 semuanya perbandingannya bernilai positif. Maka ini yang menjadi acuan kita. Jadi segala sesuatu itu acuannya kebaikan. Jadi kalau kenapa dia jahat? Nah, karena dia ini. Kenapa dia ini? Karena ini. Karena perbandingannya yang baik-baik. Yang baik-baik ini di kuadran 1. Positif semuanya. Nah, kemudian di kuadran 2 apa yang positif? Hanya sin saja. Sin. Kalau sin positif otomatis konconya positif juga. Siapa? Kosek. Yang lainnya negatif. Ya. Oke, kita di kuadran berapa lagi? Kuadran 3 lagi ya. Ini kita naikkan. Supaya gambarnya bisa nanti diulang lagi videonya. Kita gambar lagi. Kita gambar di kuadran 3. Nah, kuadran 3 ke bawah dia gambarnya. Set. Nah, gambar tek. Ini siku sini ya. Ini tadi suatu lingkaran penuh. Nah, seperti yang ini tadi. Nih. Dia ada gambar di sini lagi. Tadi ke sini, jari-jari yang sama gitu ya. Jadi ini bisa diputar-putar. Nah, begitu ya. Jadi ini gambarnya karena tidak bisa diinikan tadi biar ini X berarti ini Y. Nah, langsung X, Y. Ini tadi C, D, ini E. Berarti koordinat titik E ini gimana? Negatif ya. Negatif X, negatif Y. Karena tadi di sini dua-duanya negatif. Nah, jari-jari selalu bernilai positif dong, ya kan? Maka ini tadi, ini negatif Y, ini negatif X. Oke, fokusnya ke siku-siku. Ini siku-siku, berarti ini siapa? Ini miring ya. Ini miringnya. Ini, karena ini alfa ya. Ini depannya. Ini samping. Oke, tulis lagi. Tulis lagi ke sini. Sin alfa. Ini kuadran 3 ya. Kuadran 3. Nah, kuadran 3 sin alfa sama dengan depan. Depan miring berarti min Y per R. Kemudian cos sama dengan negatif X per R. Tangen negatif X per negatif Y. Jadinya positif ya. Jadinya X per Y. Nah, terus kosekan. Kosekan alfa jadinya kebalikan ini. Berarti R per negatif Y. Sekan. Berarti R per negatif X. Kotangen. Op. Ini. Sekan sama dengan R per negatif X ya. Kotangen, ya udah kebalikan ini. Min Y per min X, negatif Y per negatif Y per negatif X itu sama dengan Y per X. Oke, terus apa yang kita peroleh? Apa yang positif di sini? Apa yang positif? Tangen. Di kuadran 3 tangen yang positif. Kalau tangen positif, konconya juga positif. Kalau tangen juga positif. Di sini ya, tangen positif. Ya kan? Paham ya? Terus lanjut lagi. Lanjut. Apa lagi? KW. KW. KW ini bukan barang tiruan ya, tapi kita singkat ini
kuadran. Nah, ya. Kuadran 4 lagi kita gambarkan. Gambarnya ke sini. Ini kita hapus. Kita hapus, kita perpanjang sumbunya. Kalian gambarnya bagus-bagus ya. Pakai penggaris. Nih. X tadi kan di sini sumbu X. Nah, kita gambar lagi. Dia ke sini. Nah, ini koordinat titik F misalkan. F. Kalau di sini koordinatnya gimana? X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti X, negatif Y. Ya, benar. Nah, kemudian kita munculkan segitiganya, bantuan. Nah, kemudian sini siku-sikunya. Oke, berarti karena ini koordinatnya X, negatif Y, berarti ini tadi jari-jari lingkarannya ya, R. Ini tadinya, ini negatif Y, kan ini punyanya si Y-nya. Ini X. Oke, sudutnya di sini, alpha. Oke, di mana depannya? Ini dong, depan. Ini si miring. Ini si samping. Oke. Dan kok bisa gitu Pak Badrul ini kan? Kan sudutnya di sini. Sudutnya sini depannya yang ini dong depannya. Ini kenapa miring? Karena di siku-sikunya di sini. Otomatis ya. Jadi kalau kita melihat seseorang tuh, masa kita melihat orang tuh terbalik-balik tangannya? Kan enggak ya. Walaupun dia mutar-mutar, kita tahu tangan kanannya ya udah yang itu gitu ya. Tangan kirinya yang itu gitu. Kita udah fokus. Fokusnya tangan. Kalau fokusnya kepala, kalau dia terbalik-balik ya kita fokusnya nengok kepala sama dengan ini. Sudutnya sini. Mana depan sudut? Depannya ini. Gitu ya. Depannya. Mana sisi miring? Ya miringnya kita fokusnya ke segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya di mana? Depannya ini gitu. Jangan anggap Pak Badrul ini kan depannya sini. Bukan. Depannya ini gitu loh. Ini depannya. Kalau ini sejajar dia. Nah, jangan bayangkan depan kita berhadapan depan kawan. Ini depannya kita tegak marahnya ke sini. Nah, ke sini. Oke. Lanjut. Berarti kita bisa tulis lagi. Bisa tulis sin alpha sama dengan. Oke. Sin demi tadi kan depan. Demi. Berarti negatif Y per R. Cos alpha sama dengan sami. Berarti X per R. X per R. Terus tangen sama dengan apa? Desa mi negatif Y per X. Oke, terus yang tiga lagi mudah dong, ya kan? Kosekan. Kosekan tengok sin berarti R per min Y. Sekan. Sekan tengok cos berarti R per X. Kotangen. Tengok tangen X per min Y. Nah, kita lihat lagi apa sih yang positif di kuadran 4? Yang positif tek. Oke, cos yang positif. Kalau cos positif otomatis konconya positif. Siapa konconya? Sekan. Jadi di kuadran 4 yang positif itu cos. Cos positif. Ya. Ini perbandingan trigonometri di kuadran. Jadi yang jadi acuan kita adalah X, Y-nya. Jadi bukan depan samping lagi. X, Y. X-nya berarti itu punya sin. Sin, Y per R. Y per R. Cos, X per R. Gitu ya. Jadi kalau di kuadran kita tidak fokus lagi ke depan samping. Tapi fokusnya Y, R. Berarti sin, Y per R. Cos, X per R. Tangen, Y per X. Begitu ya. Jadi nanti ada suatu hal yang nanti kita bingung. Mana sih depan, mana sampingnya? Nanti bingung nanti. Ya, pas kita membuat sudut berelasi dan berkomplemen. Jadi fokusnya di kuadran, fokusnya adalah sin itu dipengaruhi oleh nilai Y. Kalau Y-nya positif, pasti sin-nya positif. Kalau tangen dipengaruhi oleh kedua-duanya. Kalau X, Y-nya positif, negatif, pasti positif dia. Gitu ya. Kalau dia cos dipengaruhi oleh apa? Cos dipengaruhi oleh nilai X. Kalau X-nya positif, otomatis cos positif. Ya, kenapa? Karena tadi R itu akar ya. Bilangan di dalam akar itu positif. Atau tadi kita, misalkan tadi R itu tadi di sini jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran tidak pernah bernilai negatif gitu ya. Jadi R itu jarak juga ada yang mendefinisikan seperti itu. Jadi ini tak pernah bernilai negatif, nak. Sisi miring nih. Yang negatif itu mungkin X, mungkin Y. Tergantung di mana dia letaknya. Begitu ya. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Ternyata perbandingan trigonometri di kuadran itu, di kuadran itu kita lebih fokus kepada sin X, misal sin jangan pakai X, sin
sin A misalkan. Kalau dia di kuadran kita lebih kepada Y per R gitu ya. Cos A berarti X per R. Tangen berarti Y per X ini. Nah, rumus perbandingan, masih ingat ya? Oke, ini dia kalau kita di kuadran. Ternyata perbandingan di kuadran tadi, kuadran 1, sin semuanya positif. Kuadran 2, sin positif. Kuadran 3, tangen positif. Kuadran 4, cos positif. Nah, ya. Jadi, ada jadi jembatan keledainya. Apa sih jembatan keledai itu? Ngitung yang untuk memudah kita ingat, gitu ya. Jadi, al sin ta cos boleh. Berarti al sin ta cos boleh disingkat aja. Al sin ta cos gitu ya. Jadi al ini semua di kuadran 1 itu positif, apapun ya. Di kuadran 2 sin positif. Kalau sin positif otomatis terbawa kosekan. Nah, kuadran 3 tangen positif. Kalau tangen positif, kotangen otomatis positif. Kuadran 4 cos positif. Kalau cos positif otomatis sekan juga positif. Nih, jembatan keledainya al sin ta cos. Atau yang kedua lagi. Nah, apa lagi? Semuanya. Ini kan semuanya. Nah, jadi kalau Bapak lebih senang susah, senang, tetap, ceria. Nah, kalau mau dipuisikan susah, senang, tetap ceria. Nah, ini ya. Jadi itulah hidup, susah, senang, tetap ceria saja. Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha segala-galanya. Ngadulah sama Dia. Walaupun kadang-kadang hati kita itu susah untuk kesananya nak, butuh pengalaman. Bapak sendiri pun belum lagi sampai ke situ. Jadi kalau pas susah, eh, eh, pas susah apa namanya itu sering mengeluh. Tapi pas senang Bapak masih bisa berbagi susahnya nih yang Bapak yang agak ini. Ya, jadi ingat tadi di kuadran kita buat tadi si al positif ini sin positif ini tangen positif sini cos positif gitu ya. Susah senang tetap ceria. Untuk contoh soal di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.